Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya Iqbal Maulana. Saya di sini menggantikan tugas dari Bu Wenang untuk menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu statistika. Nah, pada kelas 8 dulu kalian telah mempelajari statistika namun masih data tunggal ya, kayak min, median, modus itu merupakan statistika. Nah, sekarang kalian mempelajari statistika lagi, namun kali ini kita akan mempelajarinya dengan data kelompok. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada kelas 8 dulu kalian telah mempelajari statistika, yaitu seperti min atau rata-rata, yaitu jumlah semua nilai dibagi dengan frekuensi data tersebut. Yang kedua yaitu median, yaitu nilai tengah data yang telah diurutkan. Dan yang terakhir yaitu modus, yang merupakan nilai data yang sering muncul pada data tersebut. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu membaca data pada data kelompok. Nah, sekarang kalian bisa membukanya pada halaman 12 dan 13. Nah, di sini kita lihat yang pertama yaitu membaca data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada keterangan yaitu pada suatu hari dilakukan pendataan usia sekelompok warga. Akhirnya diperoleh data dalam bentuk berikut. Nah, kita bisa lihat di sini tabelnya. Di sini ada tabel usianya 11 sampai 15 tahun dengan jumlah orangnya 2, 16 sampai 20 tahun dengan jumlah orangnya 4, 21 sampai 25 tahun ada 12 orang. 26 sampai 30 ada 10 orang, 31 sampai 35 ada 8 orang, dan yang terakhir 36 sampai 40 ada 4 orang. Nah, dari tabel berikut ini kita bisa menarik suatu keterangan-keterangan. Yang pertama yaitu kelas. Nah, di sini kelas ini yaitu yang di sini 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25. Nah, ini merupakan suatu kelas. Nah, kemudian banyak kelas. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini ada banyak kelasnya, ada 6 kelas. Kemudian di sini panjang kelasnya yaitu 5. Kenapa kok 5? Nah, kita bisa lihat di sini ada usia 11 sampai 15. Berarti ada di antara sini ada 11, 12, 13, 14, 15. Ada 5. Berarti panjang kelasnya yaitu 5. Kemudian batas bawah kelas. Batas bawah kelas ini yang di sini yaitu 11, 16, 21. 26, 31, 36. Nah, batas bawah kelas ini yang ini. Kemudian batas atas kelasnya yang bagian di atasnya yaitu 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bagian yang terbesar. Jadi bedanya batas bawah kelas dan batas atas kelas, kalau yang batas bawah ini yang bagian terkecilnya di setiap kelas, dan kalau batas atasnya bagian yang terbesarnya di setiap kelas. Nah, kemudian tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas ini adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi, setelah kita mencari batas bawah kelasnya, nah di sini dikurangi 0,5. Itu dinamakan tepi bawah kelas. Ada 10,5, 15,5 dan seterusnya. Kalau tepi atas kelas, nah ini batas atas ditambah 0,5. Berarti nanti 15 tambah 0,5, 15,5. 20 tambah 0,5 sama dengan 20,5 dan seterusnya. Nah, kemudian titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas ini kita bisa mencarinya dengan cara menambahkan batas bawah dengan batas atas, kemudian dibagi 2. Sini 11 tambah 15 dibagi 2 sama dengan 13. 16 tambah 20 kemudian dibagi 2 sama dengan 18 dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kelas modus. Nah, di sini kan kita sudah tahu kalau modus itu nilai yang sering muncul pada suatu data. Nah, kalau kelas modus berarti dari beberapa kelas-kelas yang diketahui itu ada frekuensi yang sering muncul atau frekuensi yang terbesar. Berarti yang mana di antara ini yang nilainya besar yang paling sering muncul? Nah, ini frekuensinya 12 karena frekuensinya lebih besar daripada yang lain. Nah, berarti untuk kelas modusnya berada di usia 21 sampai 25. Selanjutnya yaitu kelas median. Kita sudah tahu bahwa median itu merupakan nilai tengah dari suatu data, sehingga kalau kelas median berarti di sini nanti ada suatu kelas yang menampung nilai tengah dari suatu data. Bagaimana kita mencarinya? Yang pertama kita cari mediannya dulu. Karena jumlah frekuensinya 40, berarti nilai mediannya itu berada di antara nilai ke-20 dan nilai ke-21. Nah, sekarang kita cari.
sini 2 tambah 4 6, 6 tambah 12 18, masih belum tercapai. Nah, tambahkan 10 28. Berarti kan di frekuensi ini, di kelas ini ada nilai mediannya. Nah, berarti kelas ini dinamakan kelas median. Yang selanjutnya yaitu kelas kuartil bawah dan kelas kuartil atas. Nah, pada kelas 8 kalian dulu mempelajari tentang kuartil ya, yaitu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau begitu, karena membagi 4 bagian yang sama, di sini jumlah frekuensinya saya bagi menjadi 4, sehingga masing-masing data yang telah terbagi itu frekuensinya 10 10 10 10. Jadi kan sudah terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Sekarang kita cari kuartil bawahnya. Kuartil bawah ini terletak di antara data pertama dan data kedua, yaitu antara nilai 10 dan 11 kalau di frekuensi 40. Nah, sekarang kita cari 2 tambah 4 6, masih belum kan? Ditambah 12 berarti 18. Berarti kuartil bawahnya terletak di kelas 21 sampai 25. Untuk kuartil atas sendiri terletak di antara data ketiga dan data keempat, sehingga kuartil atasnya itu di antara 30 dan 31. Sekarang kita lihat 2 tambah 4 6, tambah 12 18, tambah 10 28, masih belum, tambah 8 36. Nah, 36 kan berarti di sini ada kuartil atasnya, yaitu antara 30 dan 31. Berarti kelas kuartil bawahnya yaitu 31 sampai 35. Nah, itu keterangan yang bisa kita dapatkan di tabel yang telah tersedia. Dari data di atas kita dapat memperoleh beberapa informasi, salah satunya yaitu banyak warga yang usianya 11 sampai 15 tahun adalah 2 orang. Yang kedua yaitu usia warga yang paling banyak terdapat data adalah 21 sampai 25 tahun. Kita lanjut membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini ada gambar, sini berat badan, di sini frekuensinya. Nah, dikatakan diagram batang karena di gambar diagramnya ini berbentuk seperti batang-batang. Diketahui data berat badan siswa setelah ditimbang dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Nah, di sini frekuensinya. Nah, yang di bawah sini ini merupakan nilai tengah. Kita bisa lihat di sini di bagian tengah-tengahnya. Nah, berarti sini nilai tengah ya dari kelas-kelasnya. Nah, sekarang kita lihat jumlah frekuensinya dulu ya. Kalau mencari jumlah frekuensinya, kita tambahkan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 4 sama dengan 40. Kemudian yang kedua titik tengah kelasnya sudah kita ketahui di sini. Kemudian panjang kelas. Di sini panjang kelasnya bisa kita ketahui dari nilai tengahnya, yaitu nilai tengah kedua dikurangi dengan nilai tengah ke-1, yaitu 57 kurangi 52 sama dengan 5. Nah, ini nggak hanya berlaku di nilai tengah kedua kurangi nilai tengah ke-1, kalian bisa menggunakannya dengan nilai tengah ketiga dikurangi nilai tengah kedua atau keempat dikurangi ke-3, itu sama hasilnya. Kemudian lanjut ke kelas. Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa panjang kelasnya 5. Nah, berarti karena 52 ini nilai tengah, kita bisa memastikan bahwa nilai sebelumnya di sini ada 2 dan setelahnya di sini juga ada 2. Berarti nanti kelasnya itu dari 50 sampai 54. Jadi kelas-kelasnya ada 50 sampai 54, 55 sampai 59 dan seterusnya. Kemudian banyak kelasnya kita hitung 1 2 3 sampai 6. Nah, di sini ada 6 kelas dan seterusnya. Ini batas bawah kelasnya yang tadi sudah diketahui, batas atasnya juga. Tepi bawah kelasnya batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas kelasnya ditambah 0,5. Untuk kelas modusnya kita cari yang frekuensi paling banyak yaitu 10 di kelas yang 67 ini, yaitu 65 sampai 69. Untuk kelas medianya 40 dibagi 2 20. Kita cari, ternyata terletak di sini juga. Berarti kelas medianya 65 sampai 69. Untuk kelas kuartil bawah, nah di sini antara kelas 50 sampai 54 dan kelas 55 sampai 59. Untuk kelas kuartil atasnya 70 sampai 74. Anda bisa memastikannya sendiri. Dari data di atas diperoleh beberapa informasi, yaitu banyak siswa yang ditimbang adalah 40 siswa dan juga berat badan yang sering muncul adalah 65 sampai 69. Yang ketiga yaitu membaca data dalam bentuk diagram garis. Dikatakan diagram garis karena pada diagramnya ini terhubung dengan garis-garis. Diketahui data nilai siswa setelah mengikuti tes dalam bentuk diagram garis sebagai berikut ya. Nah, di sini ada kelas-kelasnya, di sini ada frekuensinya. Nah, di sini untuk mencari keterangannya sama seperti yang di tabel dan diagram batang
tadi. Nah, dari data di atas diperoleh beberapa informasi, yaitu banyak siswa yang mengikuti tes adalah 36 siswa dan nilai yang sering muncul adalah 61 sampai 70. Nah, selanjutnya yaitu membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini kita bisa lihat diagramnya berbentuk lingkaran ya, bukan kotak. Nah, diketahui diagram lingkaran tentang pekerjaan wali murid suatu sekolah. Banyak wali murid sekolah tersebut yaitu 320 orang. Karena di sini 320 orang, kita lihat PNS itu di sini 80 derajat, pedagang di sini 145 derajat, dan kontraktor berarti sudutnya di sini 135 derajat. Nah, dari data di atas diperoleh beberapa informasi. Jenis pekerjaan wali murid sekolah tersebut yaitu PNS, pedagang, dan kontraktor. Kemudian pekerjaan wali murid yang paling sedikit adalah PNS. Kenapa kok bisa kita tahu di sini yang sedikit PNS? Nah, kita bisa lihat dari sini sudut yang terkecil yaitu 80 derajat dan daerahnya yang paling kecil yaitu di sini PNS. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui berapa banyak orang yang bekerja sebagai PNS, bekerja sebagai pedagang, dan kontraktor? Nah, caranya bisa menggunakan sudut-sudut di sini. Misal kalau PNS sini 80 derajat, nanti dibagi 360 derajat, kemudian dikali 320 orang, akan ketemu banyak orang yang pekerjaannya PNS dan juga pedagang dan kontraktor. Yang terakhir yaitu membaca data dalam bentuk OGIF. Nah, di sini diketahui data berat badan siswa setelah ditimbang dalam bentuk OGIF sebagai berikut. Di sini kan kayak mirip seperti diagram garis ya. Namun apakah kalian tahu perbedaannya di mana? Nah, kalau di diagram garis, di sini kan frekuensinya setiap kelas memiliki posisinya di titik frekuensinya masing-masing. Kalau kelas 51 sampai 60 itu memiliki frekuensi 6, kelas 61 sampai 70 memiliki frekuensi 10, dan seterusnya. Nah, namun kalau OGIF di sini setiap frekuensi ini setiap kelas frekuensinya ditambah sampai kelas terakhir dan frekuensi total. Nah, misalkan di sini 50 sampai 54 berarti kan ini kelasnya 50 sampai 54 dan frekuensinya 4 di sini. Kemudian di sini kelas 55 sampai 59. Nah, di sini kan memiliki frekuensi 6. Namun untuk posisinya, nah di sini ditambahkan 4 sehingga naik garisnya. Posisinya berarti kelasnya 55 sampai 59 dengan frekuensinya di sini 10 dan seterusnya. Nah, di sini berarti setiap pergantian kelas di sini frekuensinya ditambahkan. Nah, sekarang mari kita lihat keterangannya. Jumlah frekuensinya kita bisa lihat di bagian terakhir, bagian puncak yaitu 40. Kemudian panjang kelasnya yaitu 5 karena 50 sampai 54. Kemudian kelas-kelasnya di sini sudah diketahui, banyak kelasnya yaitu 6 karena ada 6 kelas. Batas bawah kelasnya sudah diketahui juga 50, 55, 60, 65, 70, 75 dan batas atas kelasnya 54, 59, 64, 69, 74, 79. Kemudian tepi bawah kelasnya batas bawah kurangi 0,5 dan tepi atas kelasnya batas atas ditambah 0,5. Kemudian untuk titik tengah kelasnya ya 2, 57, 62 dan seterusnya. Kemudian untuk kelas modus 65 sampai 69, kelas media 65 sampai 69, kuartil bawah, kemudian kuartil atas. Nah, dari data di atas diperoleh beberapa informasi, diantaranya banyak siswa ditimbang yaitu 40 siswa dan banyak siswa yang berat badannya di bawah 54,5 kg adalah 4 siswa. Nah, dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu dari tabel dan diagram yang telah diketahui, ternyata kita dapat menarik beberapa informasi maupun keterangan berupa misalkan kelas, banyak kelas, panjang kelas, batas bawah kelas, batas atas, tepi bawah, tepi atas, titik tengah, dan lainnya. Dan untuk informasi di sini bisa seperti banyak warga yang usianya 11 sampai 15 tahun adalah 2 orang atau banyak siswa yang ditimbang 40 siswa. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar ya teman-teman. Jaga kesehatan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.